Teruntuk kalian yang datang ke Jepang di bulan Maret dan bulan April. Oke minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ada apa sih di bulan Maret dan bulan April? Berbahagialah untuk teman-teman yang datang di bulan itu, karena di Jepang lagi cantik-cantiknya. Kenapa aku bilang lagi cantik-cantiknya? Karena di Jepang lagi waktunya musim semi dan disitulah banyak bunga sakura yang bermekaran. Dimana bunga sakura itu bermekaran, pasti di situ ada hanamian. Kenapa aku bilang ada hanamian? Karena emang orang Jepang itu setiap musim semi pasti ada agenda hanamian, atau biasanya dikatakan adalah ohanami. Buat teman-teman yang belum tahu ya ohanami atau hanami itu apa, jadi hanami itu adalah tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi. Selain itu, hanami juga berarti piknik dengan menggelar tikar untuk pesta makan-makan di bawah pohon sakura. Jangan heran kalau misalnya pas musim semi itu banyak orang Jepang maupun turis-turis asing yang sedang berlibur ke Jepang ataupun sedang menikmati bunga sakura yang ada di Jepang. Jadi di Jepang sendiri, setahu aku, kalau lagi musim sakura atau musim semi, itu emang benar-benar menjadi salah satu destinasi wisata yang pasti bakal dikunjungi oleh banyak orang. Tentunya bukan hanya orang lokal, melainkan turis-turis asing. Contohnya kayak aku, dimana pas aku ada hari libur, aku langsung cus buat nonton sakura. Karena alhamdulillah juga masih waktu-waktunya ya, bunganya itu masih mangkai, masih cantik-cantiknya. Jadi di situ adalah waktu yang benar-benar pas banget untuk menonton atau melihat bunga sakura. Sedikit info juga buat teman-teman yang mungkin datang ke Jepang bukan hanya untuk berlibur, melainkan juga untuk bekerja ya, atau bekerja tetap di sini dengan jangka waktu yang lama. Nah, jadi ini juga salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian datang ke Jepang nih. Kalian harus mempertimbangkan kalian itu datang ke Jepang itu di bulan apa dan musim apa. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kalian datang di bulan apa dan musim apa, nanti di situ kalian bisa menentukan pakaian apa yang harus kalian bawa ke Jepang. Jangan sampai kalian datang ke sini tanpa ngecek, tanpa cari tahu sekarang di Jepang lagi musim apa. Takutnya nanti kalau misalnya kalian datang di musim panas terus kalian malah bawa baju-baju tebal, itu kan sangat merugikan untuk kalian. Jadi kalian bisa mengalihkan dengan membawa obat-obatan atau makan makanan instan yang lainnya, daripada kalian membawa baju-baju yang sekiranya sampai sini tuh juga nggak bisa kalian pakai atau nggak langsung bisa kalian gunakan gitu loh. Nah, contohnya kayak sekarang, mungkin kalau misalnya kalian datang ke Jepang di bulan 3, bulan 4, ini kan lagi musim semi nih, lagi cantik-cantiknya bunga sakura. Nah, setelah musim semi itu biasanya musim panas. Jadi jangan sampai kalian pas datang di bulan 3, bulan 4, atau bulan 5, kalian datang ke sini membawa pakaian-pakaian tebal. Itu menurut aku sangat disayangkan ya. Jadi lebih baik membawa obat-obatan atau makanan instan. Karena ya, kalian tahu sendiri kalau lagi musim panas ya emang bener-bener panasnya itu minta ampun ya. Jadi kebanyakan orang juga pakai baju-baju yang tipis. Kenapa aku bilang lebih baik dialihkan ke makanan yang lain atau ke obat-obatan yang lain daripada kalian bawa baju-baju yang sekiranya emang nggak begitu banget kalian gunakan di sini nantinya. Itu adalah takutnya kalian adalah tipe orang yang susah beradaptasi. Karena kan emang kalau kita datang ke tempat baru itu pasti bakal merasakan culture shock ya. Jadi yang ditakutkan adalah kalau misalnya kalian udah sampai sini, terus nanti tiba-tiba kalian bawa bahan makanan atau makanan instan atau obat-obatan lain dengan jumlah yang sedikit atau emang tidak bisa mencukupi ya kurang lebih 1 bulan, itu aku rasa sangat menyusahkan diri kalian sendiri. Karena dulu pas awal sampai Jepang, temanku itu bener-bener susah banget untuk beradaptasi atau emang ngerasain culture shock di makanan ya. Jadi dia selama di Jepang untuk awal-awal itu bener-bener makannya mungkin kayak telur-telur doang, ayam doang kayak gitu. Karena emang bener-bener gak bisa makan makanan Jepang kayak gitu. Dan karena juga kita masih awal, jadi kita belum tahu nih kayak warung Indonesia di mana, toko yang kita butuhkan itu ada di mana dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kita harus mempersiapkan untuk bekal hidup kita selama 1 bulan ya. 1 bulan pertama di Jepang. Beda cerita kalau misalnya kalian udah punya orang dalam nih. Bukan orang dalam, maksudku kalian udah punya kenalan yang emang udah lama kerja di Jepang. Mungkin kalau misalnya kalian datang ke Jepang terus kalian mengalami kendala di makanan, kayak ini bahan makananku habis dan lain sebagainya, mungkin teman-teman kalian bisa membantu, kayak udah aku kirimin ke sana ya. Tapi beda cerita kalau misalnya kalian datang ke Jepang, kalian nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman dan lain sebagainya, dan kalian orang yang mungkin nggak enakan dan lain sebagainya, itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Nggak bohong aku, itu pasti kalian sangat bingung kalau misalnya bahan makanan kalian tiba-tiba habis dan lain sebagainya, karena emang nggak ada orang yang bisa ngebantu kalian gitu loh. Untuk kalian yang penasaran ini itu ada di mana, jadi ini itu ada di sekitaran Osaka Castle. Siapa tahu kalian nanti kerjanya penempatan di Osaka maupun kalian lagi liburan di Osaka, mungkin Osaka Castle adalah salah satu tujuan destinasi yang paling banyak diminati oleh orang-orang maupun turis-turis asing ya.
Semoga videoku kali ini bermanfaat ya minasang. Video mite kurete domo arigatou gozaimashita. Jangan lupa di follow juga akun Instagram aku ya, Melinia AP. Bye bye, jane.